Ya, pemirsa, rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan sudah masuk tahap 2 dan siap diputuskan dalam sidang paripurna DPR RI. Salah satu pokok bahasannya yang cukup hangat saat ini adalah terkait dengan rencana kenaikan tarif pajak orang super kaya di Indonesia dengan pendapatan di atas 5 miliar rupiah per tahunnya. Pemerintah bersama DPR RI telah mencapai kesepakatan untuk meneruskan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dalam pembahasan disepakati berubah menjadi RUU harmonisasi peraturan perpajakan ke pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan pada sidang paripurna DPR. Rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan menambahkan satu lapisan tarif untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP dengan penghasilan menengah ke atas. Pemerintah dan DPR juga telah sepakat menyisipkan satu lapisan baru untuk WPOP dengan penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Dengan demikian, semakin tinggi penghasilan wajib pajak, maka akan semakin besar pajak yang dikenakan. Nilai penghasilan kena pajak terdiri dari beberapa lapis, yaitu pajak 5% bagi yang berpenghasilan 60 juta rupiah, pajak 15% bagi yang berpenghasilan di atas 60 hingga 250 juta rupiah, pajak 25% bagi yang berpenghasilan di atas 250 hingga 500 juta rupiah, dan pajak 30% bagi yang berpenghasilan di atas 500 juta hingga 5 miliar rupiah, serta pajak 35% bagi yang berpenghasilan di atas 5 miliar rupiah. Sementara itu, bila dibandingkan dengan negara lain, lapisan pajak di Indonesia jauh lebih sedikit. Sebagai contoh, Thailand memiliki 8 lapisan, Malaysia 11 lapisan, Vietnam dan Filipina masing-masing mencapai 7 lapisan. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema efektivitas kenaikan pajak orang kaya di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bawono Kristiaji. Beliau adalah pengamat pajak dari Dhani Darussalam Tax Center atau DDTC. Ya, halo Pak Haji, apa kabar? Selamat pagi, Pak Pras. Ya, terima Semoga kasih. sehat-sehat. Ya, sehat-sehat terus kita ya. Salam sehat juga. Menyingkapi ini ada satu informasi ya. Kita tahu juga harmonisasi dari perpajakan begitu yang rancangan undang-undangnya sudah masuk ke tahap keduanya dan juga siap diketuk palu. Ada yang baru nggak nih dengan undang-undang dari sektor perpajakan ini, Pak Haji? Ya, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya RUU KUP atau yang saat ini namanya diubah menjadi harmonisasi peraturan perpajakan, Ya. ini memang banyak poin baru ya. Hmm. Dan ini juga diselaraskan dengan asas-asas dan juga tujuannya dari RUU tersebut, yaitu lebih kepada bagaimana membentuk sistem pajak yang lebih adil, terus juga bagaimana nanti konsolidasi fiskal itu bisa terjaga, dan juga bagaimana nantinya optimalisasi penerimaan pastinya pasca pandemi seperti itu. Nah, poin-poin di dalamnya ini sebenarnya menggambarkan atau merefleksikan hal tersebut. Selain kita nanti melihat ya terkait dengan penambahan tarif PP orang pribadi dengan tax bracket yang baru teratas, juga banyak aspek misalkan dari sisi PPN kita tahu juga nanti ada penambahan tarif secara Oke. bertahap dari 10% hingga nanti ujungnya menjadi 12%. Terus juga kemudian kita melihat juga nanti ada bagaimana koordinasi lintas jurisdiksi mengenai bantuan penagihan pajak global, terus juga nanti ada pajak karbon dan sebagainya. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang ada di dalam RUU HPP tersebut. Demikian, Mas. Oke, dalam upaya mengejar juga ya target penerimaan negara dari sektor pajak, kalau kita lihat semangat yang dibangun dari rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan tersebut ya, Pak Haji. Ya, ya, tentu. Baik, tapi Ya, kalau jadi ya. ya silakan Pak Haji. Jadi kalau kita melihat kan sebenarnya begini, ada beberapa hal yang jadi persoalan sektor pajak Indonesia. Pertama, masalah fundamentalnya. Ini bukan hanya kita bicara pandemi ya, tapi Oke. kalau kita melihat selama 1 dekade terakhir, contohnya seperti itu, kita mengetahui bahwa kinerja penerimaan pajak kita itu tidak optimal. Iya. Baik dari target yang tidak pernah tercapai, tax buoyancy yang lemah, terus juga bagaimana tax rasio kita yang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, dengan adanya pandemi ini kan kita tahu tahun lalu itu kontraksi penerimaan pajak hingga mencapai 19% seperti itu. Terus di tengah kontraksi tersebut, tapi belanjanya juga semakin meningkat gitu ya. Oke. Nah, akhirnya memang ini pasti defisit anggaran meningkat dan nanti kita perlu nih, kalau tidak mulai dari sekarang, ini resiko fiskal jangka menengahnya akan meningkat. Dan Baik. juga yang berikutnya,
Kalau pasca pandemi itu biasanya atau pasca krisis ya mungkin saya koreksi, biasanya pemulihan ekonomi itu geraknya lebih cepat daripada pemulihan penerimaan pajak. Jadi Oke. tanpa terobosan, nanti takutnya baru penerimaan pajak itu pulih 2-3 tahun mendatang, ini akhirnya tax ratio kita justru semakin berkurang seperti itu. Hmm, Jadi ini memang RUHPP ini menurut saya momentumnya pas. Jadi kita oke. antisipasi nanti pemulihan ekonomi, kita juga sudah punya desain untuk pemungutan pajaknya seperti itu. Betul, paling tidak shortfall yang terjadi dari tahun ke tahun ini bisa dipupus begitu ya, Pak Iya, Haji. mudah-mudahan dan harapannya pasti seperti itu ya. Oke. Oke, tapi yang menarik juga dan cukup hangat di perbincangan belakangan ini kan ada tambahan layer baru nih untuk pajak orang pribadi begitu ya, wajib pajak orang Betul. pribadi begitu dengan yang disasar adalah orang-orang super kaya di Indonesia dengan pendapatan di atas 5 miliar rupiah per tahun. Nah, ini tanggapan Pak Haji Ya. gimana? Ya sebenarnya kalau kita melihat kembali ya, saya melihatnya ini bagaimana sebenarnya salah satu komponen yang merefleksikan menciptakan sistem pajak yang lebih adil. Adil itu kan artinya bahwa yang lebih memiliki kemampuan atau ability to pay itu Hmm, harusnya membayar lebih banyak seperti itu. oke. Dan kalau kita lihat di tengah pandemi mulai dari tahun lalu dan tahun ini banyak negara dan organisasi internasional memang menyerukan hal yang sama. Jadi bagaimana pemerintah di berbagai negara itu mengkompensasi revenue foregone dan juga dana untuk stimulus di saat pandemi itu dengan salah satunya mengoptimalkan penerimaan pajak dari high wealth individuals. Nah ini juga sudah direkomendasikan ini salah satu ya oleh Ya. IMF, World Bank, OECD dan sebagainya. Bagaimana akhirnya membuat sistem pajak yang lebih inklusif. Hmm, Jadi orang-orang yang selama ini mungkin dapat gain lebih banyak, windfall profit, atau juga orang-orang yang selama ini tidak tersentuh gitu ya, atau memang super kaya tersebut, ya. akhirnya mereka bisa berkontribusi lebih banyak dalam Hmm, penanganan pandemi ini seperti itu. Jadi itu secara ya. umumnya seperti itu ya Mas ya. Gitu. Baik, tapi kalau kita lihat sebenarnya berapa banyak sih orang super kaya begitu dengan penghasilan di atas 5 miliar rupiah per tahun yang bisa dijaring nih dengan penambahan layer baru dari rancangan undang-undang harmonisasi perpajakan tadi? Ya, ini kalau kita pertama perlu ini ya dari orang kaya ini kan sebenarnya apakah dilihat dari penghasilannya saja atau pastinya dari wealth-nya itu seperti ya aset Oke, dan kekayaannya seperti itu. Tapi kalau kita cuma melihat dari sisi penghasilannya berdasarkan data Kementerian Keuangan mhm, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar ini kan sejauh ini atau berdasarkan datanya Kementerian Keuangan itu ada sekitar 3.800-an seperti itu ya oke, SPT yang waktu itu dikumpulkan, jadi ini merujuk pada jumlah individu atau NPWP-nya. hmm, Nah tapi memang kontribusi yang mereka di situ memang besar ya, jadi walaupun jumlahnya sedikit orang-orangnya iya, tapi kontribusinya besar. Nah kalau kita merujuk pada definisi yang lebih luas bukan hanya penghasilan, ini juga sesuatu yang menarik gitu ya. Kalau kan gini, orang kaya ini kan sebenarnya bisa saja penghasilannya kecil, tapi sesuatu yang misalkan asetnya memang selama ini diwariskan atau memiliki hmm, penghasilannya itu kecil, tapi dia iya, memiliki iya, aset yang besar seperti itu. Jadi kalau dari data-data yang dirilis oleh Knight Frank atau Capgemini gitu ya hmm, dirilis di luar negeri sebut, memang Indonesia ini salah satu negara di kawasan Asia dengan pertumbuhan orang kaya yang paling pesat ya seperti itu oke. ya. Jadi ibaratnya memang kalau dianggap sebagai potensi yang ada atau tidak atau jumlah yang besar atau tidak, ini menurut saya memang besar seperti Hmm. itu. Ya, kalau kita bicara mengenai data juga dari Kementerian Keuangan, dalam 5 tahun terakhir ini dari tahun 2016 lah paling tidak sampai dengan 2020 ini terdapat sekitar 0,03% saja nih jumlah wajib pajak orang pribadi yang juga berpenghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah. Nah ini Ya. seperti yang Anda katakan 3.800 tadi begitu dengan sumbangsi yang cukup besar juga terhadap penerimaan negara ini juga akan efektif tidak? Iya, jadi pasti menurut saya kalau ditanya apakah dengan adanya penambahan tarif ini ada kenaikan penerimaan, dari estimasi yang dilakukan oleh Kemenkeu juga memang pasti ada seperti itu ya. Baik. Tapi kalau semisal ditanya seberapa jauh atau Hmm, seberapa besar, ini mungkin kita perlu untuk melihat
aspek yang lebih dalam. Pertama dari aspek komposisi penghasilan yang dimiliki oleh orang kaya, dan yang kedua bagaimana caranya mengoptimalkan uh, kepatuhan pajak dari orang-orang kaya. Karena masing-masing itu punya punya challenges-nya sendiri-sendiri menurut saya ya. Jadi kalau kita bicara tentang dari aspek komposisi penghasilannya, kebanyakan dari mereka memiliki penghasilan yang berasal dari penghasilan modal, yaitu penghasilan yang sudah dipungut melalui PPh final. Jadi tidak masuk lagi dalam sistem progresif ini, seperti itu. Itu challenge pertama. Yang kedua adalah kepatuhan pajak dari high wealth individual. Yang kita tahu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, mereka ini orang-orang yang memiliki akses terhadap macam-macam hal. Akses terhadap pasar keuangan internasional, akses terhadap policy making proses, politisi dan sebagainya. Akhirnya mereka mampu menghindar dari kepatuhan pajak tersebut seperti itu. Jadi ini dua hal yang menurut saya perlu untuk menjadi lanjutan ya. Seperti ibaratnya itu. ini benteng pertahanan nih nampaknya dari pemerintah untuk menjaga penerimaan pajak ya, Pak Haji. Betul, betul. Jadi penambahan tarif itu menurut saya adalah starting point. Tapi berikutnya itu juga tidak kalah penting adalah melihat kembali apakah sudah optimal atau belum dengan melihat dua aspek-aspek tadi. Oke, nah aspek-aspek dari prinsip keadilan tadi sudah Anda ulas. Kemudian high wealth individuals pun juga sudah Anda sampaikan. Dari sisi ability to pay-nya bagaimana? Nah iya itu dia. Jadi kalau kita bicara tentang ability to pay pastinya ya harusnya orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi atau kekayaan lebih tinggi, karena kan kita berasumsi bahwa kekayaan itu adalah akumulasi dari penghasilan ya yang selama ini sudah dipajaki atau justru belum dipajaki, seperti akhirnya bisa beli aset dan sebagainya. Kalau menurut saya memang apa yang menjadi agenda dalam RUU ini terutama terkait penambahan tarif, ini menurut saya sudah merefleksikan hal tersebut. Karena juga kalau kita begini, ada hal yang lebih krusial lagi sebenarnya selain kalau kita bicara kalau kita membiarkan akhirnya tarif ini atau sistem pajak itu dilakukan secara tidak adil. Nanti akan ada persepsi-persepsi terkait dengan bagaimana sistem pajak kita itu sebenarnya tidak pro terhadap keadilan seperti itu. Jadi dan ini justru bisa mempengaruhi adanya kepatuhan pajak dari pihak lain. Jadi dari wajib pajak maksud saya. Jadi dengan adanya klausul ini menurut saya ini memberikan sinyal yang kuat bahwa pemerintah concern juga bahwa tax instrument, tax measurement itu dipergunakan untuk meredistribusi penghasilan, meningkatkan keadilan dan sebagainya. Oke, apakah ini juga menjadi momentum yang pas adanya kebijakan ini, mengingat pandemi juga masih berlangsung dan dirasakan tidak hanya orang dari sisi tingkatan bawah, tapi yang level atas termasuk orang kaya dan super kaya di Indonesia pun juga merasakan hal yang sama. Apakah juga ini sudah cukup tepat? Tapi tahan dulu jawabannya, Pak Haji, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik untuk Anda ya. Selengkapnya mungkin bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati dari sisi pendapatan negara yang berdasarkan APBN 2022. Kita lihat targetnya 1.846,1 triliun rupiah. Dengan penerimaan perpajakannya mencapai 1.510 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak 335,6 triliun rupiah. Dan penerimaan hibah ditargetkan 600 miliar rupiah. Lanjut kita ke asumsi makro APBN tahun 2022 di mana pertumbuhan ekonomi dipatok 5,2%, inflasi 3%, kemudian nilai tukar rupiahnya Rp14.350 per dolar Amerika dengan tingkat bunga SUN 10 tahun 6,8% dan harga minyak mentah Indonesia $63 Amerika per barrel. Adapun lifting minyak buminya 703.000 barrel per hari dan gas bumi 1.036.000 barrel setara minyak per hari. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bawono Kristiaji, pengamat pajak DDTC. Baik, Pak Haji, kita akan lanjutkan kembali informasi tadi sudah disampaikan pendapatan negara targetnya kan 1,846 triliun. Dari pajaknya 1.500-an triliun. Nah, ini
bagaimana begitu? Dan tadi apakah momentumnya sudah pas nih dengan undang-undang yang akan diterbitkan oleh pemerintah? Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi kalau kita melihat dari target penerimaan perpajakan memang 1.510 triliun ya. Ya, Tapi kalau kita bicaranya dari target hanya di sisi pajak, sebenarnya itu hanya sekitar 1.265 triliun. oke. Sebenarnya kalau dibandingkan antara target 2022 tersebut dengan target APBN 2021, kita tahu sebenarnya penambahannya tidak sampai 1% gitu ya. Oke. Tapi kita pahami bahwa di 2021 ini pemerintah kan juga akhirnya mengeluarkan atau merilis Outlook. Outlook itu akhirnya nanti realisasinya seperti sampai akhir tahun 2021 ini akan sebesar apa seperti itu ya. Iya. Nah, kalau kita bandingkan antara Outlook dengan target 1.265 triliun di 2022 tersebut, itu adalah angkanya ditargetkan bertumbuh sebesar sekitar 10,7% seperti itu. Nah, pertanyaannya kan adalah kalau 10,7% itu yang dipergunakan, kita berasumsi bahwa outlook pemerintah itu terrealisasi pada tahun ini, itu apakah realistis atau tidak? Maksudnya kan seperti itu ya. Iya. Nah, kita perlu melihat bahwa di saat pasca krisis ini memang mau tidak mau ini kan pertama kita harus menuju ke apa ke target defisit anggaran di 2023 dan tahun 2022 adalah tahun terakhir sebelum kita masuk kepada tahun 2023 tersebut. Jadi memang mau tidak mau suka tidak suka memang harus di atas pertumbuhan yang normal. Karena kalau kita bicara pertumbuhan normal, misalkan 5 tahun terakhir, memang pertumbuhan penerimaan pajak kita tidak sampai 10% tersebut. Jadi memang agak sedikit Iya. ditingkatkan. Nah, bagaimana dengan RUU KUP ini dan posisinya dengan target tersebut? Ya menurut saya ini lebih memungkinkan adanya optimalisasi penerimaan. Dan mudah-mudahan yang tadi juga Mas Pras juga sampaikan bahwa mudah-mudahan shortfall itu tidak terjadi. Jadi dengan adanya atau dibekali dengan adanya berbagai elemen dalam RUU KUP Ya. tersebut, Mas. Gitu. Baik, tapi dari sisi momentum yang belum terjawab begitu kan kita tahu pandemi ini kan menghantam semua lapisan masyarakat, baik yang orang kaya, super kaya, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Apakah ini juga pas begitu? Kalau menurut saya begini, kalau kita baru mengantisipasi Mm-mm. atau berupaya membuat suatu reformasi pajak setelah pandemi ini selesai, itu menurut saya juga kita jadi akan kehilangan momentum, miss opportunity ya di situ. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita baca secara seksama gitu ya, RUU KUP ini kan sebenarnya langkah juga antisipatif. Nanti seiring dengan pemulihan ekonomi, nanti akan ada tambahan tax base baru dan disitulah akan dipajaki. Nah, kalau kita cermati lebih dalam dalam RUU KUP tersebut, memang begini, sudah ada jalan tengah ya menurut saya dari proses politik antara pemerintah dan DPR kemarin. Contohnya adalah kenaikan tarif PPN yang Oke. awalnya itu ditargetkan 12% di tahun depan, itu kemudian akhirnya 11% dahulu, jadi secara bertahap, terus nanti kemudian selambat-lambatnya 2025 nanti akan menjadi 12% seperti itu. Terus juga kemarin kalau kita lihat adanya kalau sebelumnya tahun lalu ya kita punya Undang-Undang Nomor 2 2020 Ya. terkait dengan PPh badan tarifnya itu turun menjadi 20% di tahun depan, itu dalam RUU ini itu menjadi tetap 22%. Jadi kan sebenarnya suatu upaya menyeimbangkan lah ya, jadi antara gimana gerak pemulihan ekonomi tapi juga bagaimana pemulihan pajaknya seperti itu. Nah, Oke. kalau ditanya siapakah yang terdampak, ya menurut saya pasti semua terdampak ya. Seluruh kalau kita lihat dari data BPS contohnya semua sektor atau sekitar 80%-an sektor itu terdampak. Dan juga kalau kita lihat dari indikator-indikator pajak penerimaan pos-posnya dan sektoralnya itu juga mayoritas semua terdampak. Tapi Oke. perlu untuk kita lihat dari pelajaran-pelajaran krisis sebelumnya bahwa orang-orang yang memiliki orang-orang yang wealthy gitu ya, jadi orang-orang kaya ini relatif punya kemampuan survival atau lebih pulih lebih cepat. Ini secara umum ya, Iya. seperti itu. Jadi karena mereka Oke. lebih memiliki punya modal entah itu educational, entah itu akses terhadap perbankan dan sebagainya, beda dengan orang-orang yang Oke. kelas menengah ke bawah seperti itu. Jadi
dengan ada yang kembali lagi nih, dengan ada tarif tambahan lagi tersebut 35%, menurut saya juga ini sesuatu yang sudah dipertimbangkan ya, pola-pola setelah krisis seperti itu. Baik. Nah, yang menarik dan juga ini yang dinantikan oleh masyarakat sebenarnya. Bagaimana dengan reward dan punishment-nya lagi penegakan pajak di Indonesia? Oke, jadi kalau kita melihat terkait sama reward and punishment ini kan sebenarnya Iya, iya. begini kan. Eh, Pertama-tama kita perlu mengetahui sebenarnya apa sih yang kalau dibilang rewardnya itu ada implikasi langsung dari Oke. manfaat langsung dari suatu pajak, itu pasti memang pajak tidak memberikan suatu kewajiban untuk itu ya. Jadi membayar pajak ya belum tentu Anda dapat sesuatu, beda sama retribusi. Tapi begini, kalau kita melihat reward and punishment ya, ini kan sebenarnya bagaimana caranya supaya orang-orang yang memang selama ini perilakunya patuh, itu treatmentnya itu baik gitu ya, optimal. Jadi seperti kayak di bank gitu ya. Jadi kalau nasabah prioritas itu dapat pelayanan yang optimal seperti itu. Ya. Nah, di saat pandemi seperti ini, pemerintah juga merilis adanya paradigma atau skenario compliance risk management. Jadi Baik. nanti wajib pajak itu berdasarkan profil kepatuhannya, profil resikonya dia, itu akan di-treat secara berbeda. Misalkan adalah Oke. orang-orang yang selama ini dia sebenarnya rada-rada nggak patuh gitu ya. Jadi nanti akan treatmentnya adalah sekali-kali diaudit atau sekali-kali dapat surat cita seperti itu ya. Itu Tapi dia. kalau orang-orang yang selama ini patuh nanti juga akan lebih banyak diberikan pelayanan dan sebagainya. Jadi Baik. dengan adanya compliance risk management ini, nantinya reward and punishment dalam sistem pajak itu Baik. akan lebih jelas. Itu yang sedang dikembangkan, Mas. Oke, kita tinggal menantikan lagi bagaimana juga action dari pemerintah untuk apakah aturan ini juga bisa meningkatkan penerimaan dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Pak Haji, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah Anda berikan dan insight yang menarik ya terkait dengan bagaimana upaya pemerintah untuk menjaring wajib pajak khususnya orang-orang kaya di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Haji. Terima kasih Mas Ya. Bas, sama-sama. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan untuk mencegah penularan COVID-19 selalu memakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, kemudian vaksinasi meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli, pasangan serasi di masa pandemi, membuat kita juga tetap sehat dan bahagia. Baik pemirsa, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.